di sini kalau pergi wisata nggak jauh-jauh. Lebih dekat, nggak mengeluarkan biaya. Untuk penunjang ekonomi masyarakat yang untuk tempat wisata untuk anak-anak itu, Pak. Harus ada peran dari pemerintahan setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua penonton. Hari ini seorang pemuda akan mengajak kalian untuk mengunjungi Kelurahan Sedinginan. Memang, selain ibu kota di Bagan Siapi-api, ada juga Kelurahan Sedinginan dengan tempat-tempat yang kaya akan potensi wisata alam dan wisata sejarah di Rokan Hilir. Sedinginan memiliki banyak cerita sejarah. Dari peradaban kerajaan Hindu-Buddha dengan peninggalan Candi Sedinginan, sampai kisah perjuangan menumpas penjajahan Belanda pada agresi militer Belanda kedua. Sedinginan diberikan gelar sebagai kota kemenangan oleh Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan. Nah, sungguh menarik bukan? Itu hanya sebagian cerita saja loh. Masih banyak cerita yang lainnya. Maka dari itu kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana pria ini mengunjungi dua lokasi wisata di antara tempat-tempat wisata yang ada di Sedinginan. Hei, pelan-pelan anak muda. Hei, pelan-pelan anak muda. Ini adalah Simpang Kuda, merupakan monumen Tuanku Tambusai. Tapi sepertinya pria ini tidak singgah karena mengejar waktu dan hanya ingin lewat saja. Hei, pelan-pelan anak muda. Hei, pelan-pelan anak muda. Nah, ini dia tempat yang pertama, Waduk Sedinginan. Hei, lihat, ada orang yang sedang wisata di sini. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita sekarang sudah berada di Waduk Sedinginan. Jadi bisa dilihat ya di sini ada ini airnya jernih ya. Memang betul ya, kata pria ini, airnya jernih dan juga dingin sepertinya. Pria ini mengatakan bahwa biasanya di sini banyak wisatawan dari Sedinginan dan juga dari luar kecamatan Tanah Putih datang berekreasi dan mandi atau sekedar berfoto-foto. Pria ini lalu mewawancarai beberapa wisatawan yang datang dari luar Kelurahan Sedinginan yang sedang berekreasi sambil dan melepas lelah di Waduk Sedinginan. Kami dari Mutiara. Dengan kakak Kami dari Mutiara. Ternyata kedua mbak-mbak ini rutin datang ke sini, dengan alasan tempat ini adalah tempat rekreasi yang dekat, hemat waktu dan hemat biaya. memang rutin ke sini atau Iya. memang rutin ke sini? Jalan-jalan. Kata Mbah Heni, tempat ini sangat nyaman, dingin, dan sangat enak untuk bermain air juga mandi-mandi menyejukkan badan. Bisa mandi gini. Dia berharap tempat ini bisa dikembangkan, karena merupakan tempat refreshing yang sangat mudah dijangkau, selain hemat waktu, juga bisa hemat biaya. Hiburan, cari refreshing.
lebih dekat, nggak mengeluarkan biaya, enak lagi, adem suasananya ya kan. Betul, jika ada tempat wisata di sekitar dan biaya lebih hemat, tidak perlu jauh-jauh keluar kawasan untuk rekreasi. Saya juga ingin pergi ke sana. Menurut pria ini, tempat wisata ini sebenarnya terlihat sederhana, terutama bagi kamu yang sudah pergi berkelana kemana-mana hingga dicari-cari mama. Sebaiknya kamu cepat pulang, nanti mamamu marah membawa sapu. Itu bukan lagi hal yang dikatakan pria ini, hanya saja aku sedang bercanda. Hahaha, jangan marah ya. Walaupun sederhana, tapi bagi masyarakat sekitar yang sewaktu-waktu ingin berwisata dengan cepat, dan butuh tempat yang dekat, maka tempat ini dirasa mempunyai peran dan manfaat yang bagus. Ditambah lagi, warga masyarakat di sini juga sangat ramah dan siap menerima tamu dari luar, asalkan tetap menjaga kesopanan dan bersikap tetap santun. Tempat ini sangat saya rekomendasikan bagi mereka yang mau mencari wisata alternatif, sangat nyaman, aman, dekat dan murah. Tapi ini tidak berlaku kalau kamu tinggal di Jakarta atau tempat jauh lainnya ya. Hahaha, aku sedang bercanda lagi ya. Tidak apa-apa kan pemirsa? Pria ini berjanji setelah ini akan mengajak kita pergi melihat lomba borangin. Di manakah itu? Ayo pemirsa kita ikuti pria ini pergi ke lomba borangin, sepertinya akan seru. Jadi inilah lomba borangin, pria ini sudah sampai, dan pria ini menjumpai pemuda-pemuda ramah yang selalu nongkrong di sini, di lomba borangin. Ya, jadi ini salah satu jadi ini kalau kita lihat ke belakang, ya, ini tempat yang lepas ya, lomba berangin ya, makanya dibilang lomba berangin. Udah Berapa lama tempat ini didirikan? Pria ini bertanya kepada para pemuda di sana. Ada 3 tahun yang lalu ya, berarti sekitar tahun 2019 ya. Dari Dumai, yang luar lah, dari Kecamatan Tanah Putih. Iya. Nah, soalnya kami sering duduk-duduk di sini kan. Nah, itulah yang lihat orang-orang dari Kecamatan Tanah Putih ada juga di sini. Dan luar dari Kecamatan Tanah Putih juga ada. Juga ada ya. Ya. Tempat ini juga terlihat sederhana, tapi percayalah di sini sangat nyaman untuk bersantai. Pemandangan begitu luas dan terasa sangat tinggi, terasa lepas terbang melayang mendekati awan putih yang empuk, hehehehe. Dan ternyata, wisatawan yang datang ke lomba berangin ini, banyak juga yang berasal dari luar Kecamatan Tanah Putih, bahkan luar Kabupaten Rokan Hilir juga ada. Wah, saya tidak menyangkanya, sungguh di luar dugaan. Menurut para pemuda ini dulu ada disediakan booth untuk berfoto, ada juga menara pandang, tempat seperti dermaga, yang menjorong ke bagian lembah, yang dibuat sedemikian rupa sehingga sangat cantik. Tapi sayang karena pengaruh dari COVID-19 alias virus corona, tempat wisata ini selama 2020 sampai 2021 ini menjadi sunyi hingga akhirnya banyak wahana yang tidak lagi terawat. Menjadi rusak dan hancur seperti hatimu yang ditinggal putus cinta. Harapan saya semoga lomba borangin ini bisa bangkit lagi ya setelah corona ini mereda secepatnya. Dulu
banyak orang. Lomba Borangin bisa menyediakan menara pandang lagi. Saya berharap lomba Borangin bisa bangkit lagi dan kembali ramai, seperti awal pembukaannya dulu di tahun 2019, menurut pemuda yang bernama Irfan. Dulu di bawah lembah itu bernama Teluk Riti, adalah persawahan, tapi sudah lama tidak menjadi sawah dan juga diganti dengan sawit. Terus juga ada juga rumah bersejarah, itu rumah penghulu lajim. Nah, untuk penghulu lajim jadi. Pria ini lalu menanyakan pandangan dan harapan para pemuda ini tentang tempat sejarah dan wisata yang ada di Kelurahan Sedinginan. Ya, harapannya bisa terkenal di masyarakat lah. Jadi bisa dikenal oleh masyarakat luar. Semoga lebih dikenal oleh masyarakat luar dan makin maju lah. Makin maju ya. Ya, semoga tempat Lembah Berangin ini makin banyak dikenal orang luar. Udah itu makin banyaklah dibangun tempat bermain untuk anak-anak. Jadi kalau orang-orang di sini kalau pergi wisata nggak jauh-jauh, cuman di daerah-daerah sini. Jadi semua orang tahu. Dan kalau sebagai tempat-tempat bagaikan rumah-rumah apa tuh untuk penghulu Atuk Lajim tuh bahwa bangunannya diperbaiki, mana yang rusak-rusak, dan jadi besok anak-anak atau adik-adik kita tahu bahwa itu tempat bersejarah. Semoga destinasi wisata di Kelurahan Sedinginan kita bisa dikembangkan dari pemuda-pemudanya dan bisa ikut serta dari pemimpin-pemimpin yang bisa mengembangkan dan bisa membantu keadaan di wisata di kampung kita ini. Semoga semakin berkembang untuk kedepannya dan dibangun tempat-tempat yang lebih untuk tempat wisata untuk anak-anak gitu Pak. Kalau menurut saya untuk Lembah Berangin sendiri kan itu nanti semoga di Lembah Berangin ini ada inovasi-inovasi terbaru lagi lah, kejutan-kejutan baru lagi. Macam mana bisa Lembah Berangin ini yang dulunya bisa dibilang wow gitu dan bisa bilang wow gitu, tapi sekarang udah runtuh kayak gini kan. Semoga ada inovasi terbaru lagi lah dari pemilik untuk merenovasi Lembah Berangin ini sehingga menjadi wisatawan jadi tempat wisata untuk Kelurahan Sedinginan ini, terkhusus Kecamatan Tanah Putih. Kalau untuk keseluruhan mungkin dengan adanya Lembah Berangin bisa memacu semangat warga-warga lain lah di Sedinginan khususnya untuk membuat tempat wisata atau jadi tempat mengumpul anak-anak, jadi ada tempat untuk penunjang ekonomi masyarakat yang ada di sini lah gitu. Cepat maju Sedinginan dan apa yang diinginkan oleh masyarakat Sedinginan lebih cepat tercapai. Tentu ingin lebih maju lagi tempat wisata ini. Cuman yang saya harapkan harus ada peran dari pemerintahan setempat, seperti pengelolaan Lembah Berangin ini ikut disupport oleh pemerintah setempat, atau di tempat waduk tadi itu dikelola dengan sebaiknya, karena seperti Bapak bilang ada potensi di situ. Jadi peran pemerintah juga penting dalam hal pembangunan wisata ini Pak.